Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ada sebagian orang di kolom komentar yang mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan ini sebenarnya juga cukup sering dipertanyakan. Kenapa dalam sejarah Islam raja-raja bertindak barbar, banyak konspirasi, banyak kekerasan, banyak kekejaman, banyak kebrutalan yang ditimpakan raja kepada rakyatnya? Bukankah Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin? Kenapa raja-rajanya justru melakukan kekerasan sampai sedahsyat itu? Hal pertama yang harus kita garis bawahi untuk menjawab pertanyaan ini adalah bahwa kekerasan yang terjadi di masa lampau tidak hanya eksklusif ada di dunia muslim, tetapi terjadi di seluruh dunia di masa lampau. Kita bisa melihat di Jepang, di Cina, di Amerika, bahkan di Eropa, itu kekerasan raja itu adalah keniscayaan kalau dia mau mempertahankan kelanggengan kekuasaannya. Atau dalam bahasa yang lebih optimistik, bahwa raja itu memang harus kejam, bahwa raja itu harus barbar kalau dia mau mensejahterakan rakyatnya. Nafas zamannya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada satu pemerintahan yang efektif dan efisien, dan tidak ada satupun pada waktu itu sesuatu yang bisa mengakomodasi sistem pemerintahan yang baik-baik saja dan efektif selain dengan jalur kekerasan itu. Begitu. Ini juga sebuah pertanyaan moral dan pesan yang ditekankan dalam film Jet Li yang Hero itu. Jadi Jet Li itu kan ceritanya adalah seorang pembunuh yang dia ditugasi dan dia mendapatkan dorongan dari dendam untuk membunuh raja yang sangat lalim. Rajanya jahat, raja yang sangat lalim. Ketika dia sudah memiliki kesempatan untuk melakukan pembunuhan itu, ternyata dia tidak jadi melakukan pembunuhan itu. Kenapa? Dia pikir raja yang lalim ini memang benar-benar lalim, tetapi kalau raja itu dibunuh pada waktu itu, maka rakyat jauh lebih sengsara karena ada perebutan kekuasaan, ada serangan dari kelompok ini, serangan dari kelompok itu, dan sebagainya, yang akhirnya membuat si Jet Li itu akhirnya tidak membunuh rajanya. Mungkin Baraya juga bisa sedikit mendapatkan cerita yang semacam itu di film Naruto. Tetapi walaupun keadaannya seperti itu, walaupun pada zaman itu memang seperti itu nafas zamannya, tapi harus kita akui juga bahwa dalam sejarah ada raja-raja yang jahat iya, barbar iya, tetapi tidak bisa mensejahterakan rakyat. Bahkan rakyatnya hancur, negaranya hancur gara-gara kejahatannya dia. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada di dunia ini sebuah wilayah yang cukup apes untuk mendapatkan raja seperti itu, dan salah satunya adalah di Nusantara. Kita akan menemukan salah seorang raja yang sangat barbar, sangat kejam, sangat pendam, sangat dibenci oleh rakyatnya, dan gara-gara itu justru kerajaannya hancur. Kerajaannya kemudian diambil oleh Belanda. Siapa raja yang dimaksud itu? Seorang raja yang bahkan tidak disanjung oleh kitab-kitab Jawa manapun dalam sejarah. Dia adalah Amangkurat I. Simak videonya, yuk kita mulai. Amangkurat I lahir pada tahun 1619 dengan nama kecil Raden Mas Sayyidin. Dia adalah putra tertua dari Sultan Agung, sultan yang paling dicintai, sultan yang paling disegani, dan sultan yang paling banyak menorehkan catatan sejarah dalam sejarah Mataram. Nah, mungkin gara-gara dia memang dibesarkan di lingkungan yang sangat kuat, lingkungan yang sangat mapan dan berwibawa, maka dia tumbuh sebagai seorang anak yang bengal, anak yang manja, anak yang paranoid, dan anak yang ingin melakukan apapun yang dia inginkan dan ingin semua dunia ini terwujud sesuai dengan harapannya. Dan dia berani melawan orang tua, dia berani melawan siapapun karena menganggap bahwa dirinya itu adalah putra mahkota. Dan tahu sesuatu yang sangat buruk tentang dirinya, dia punya hobi untuk keliling-keliling kampung, keliling-keliling kota, mencari perempuan-perempuan yang apapun statusnya akan dia bawa pergi, kemudian dia lecehkan. Ya, begitulah kehidupannya sehari-hari. Sampai dia menciptakan salah satu skandal yang paling memalukan dalam sejarah Mataram, yaitu ketika usianya 18 tahun, dia membawa lari istri dari seorang tumenggung, namanya Tumenggung Wiraguna. Istrinya dibawa lari, kemudian dia wik-wik, dia perlakukan dengan cara yang tidak sopan. Ya, tentu saja hal-hal yang seperti itulah. Nah, ini tentu saja memicu kemarahan banyak sekali pejabat, dan termasuk adiknya juga pada waktu itu, Pangeran Alit itu marah-marah. Tetapi boro-boro introspeksi diri, dia malah marah pada pejabat-pejabat, termasuk juga Pangeran Alit itu, yang kemudian memicu rangkaian kekerasan yang terjadi pada masa-masa berikutnya, begitu.
Ketika Sultan Agung mengetahui perbuatan bejat anaknya itu, dia marah luar biasa. Dia kemudian mengatakan bahwa sejak saat ini putra mahkota itu akan dialihkan kepada adiknya Pangeran Alit karena Raden Mas Sayyidin itu terlalu barbar dan terlalu, ya begitu, saya susah untuk ngomongnya. Dan dia juga kemudian dibuang ke sebuah pesantren di utara Jawa. Diharapkan dengan cara seperti itu maka dia bisa introspeksi dan menjadi seorang yang lebih alim dan lebih baik dalam beragama. Begitulah pikirannya Sultan Agung. Tetapi sekitar 10 tahun kemudian semuanya terbukti salah. Ketika Sultan Agung sekarat dalam kondisi yang sakit parah, ada konspirasi di antara para permaisuri yang akhirnya membatalkan pengangkatan Pangeran Alit menjadi pewaris tahta Mataram, digantikan oleh Raden Mas Sayyidin itu. Dan memang akhirnya Raden Mas Sayyidin dipanggil pulang dari pesantrennya itu, dikembalikan ke istana, kemudian dia dinobatkan sebagai raja menggantikan Raja Sultan Agung. Dia digelari nama Amangkurat I. Amangkurat itu artinya amangku, rat itu bumi, jadi memangku bumi gitu, yang artinya adalah penguasa wilayah. Dan bukti bahwa pesantren gagal untuk mendidiknya menjadi lebih baik itu terbukti. Jadi kebijakan pertamanya itu adalah berkolaborasi dengan VOC. Jadi VOC itu musuh bebuyutan ayahnya Sultan Agung. Tetapi ketika Amangkurat naik tahta menggantikan ayahnya, dia langsung manggil VOC untuk bikin sejumlah kesepakatan perjanjian. Dan ini dianggap sebagai awal mula dari keruntuhan Mataram. Jadi isi perjanjiannya apa? Ada 6 isi perjanjian di situ, tetapi intinya adalah VOC diwajibkan untuk memberikan sejumlah fasilitas untuk raja, untuk Amangkurat I, untuk jalan-jalan, untuk dapat kuda-kuda Persia yang gagah perkasa, untuk apa dan sebagainya. Dengan imbalan VOC dipersilahkan untuk mengambil beras dan kayu dari rakyat. Jadi fasilitasnya diserahkan kepada raja, siapa yang membayarnya? Yang membayarnya rakyat, yaitu beras dan kayu. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak kelaparan yang terjadi di Amangkurat I itu, di masa pemerintahan Amangkurat I, karena dia menggadaikan rakyatnya sendiri. Dan itu belum selesai. Kebijakan kedua apa? Kebijakan keduanya adalah bahwa dia sadar bahwa dia dibenci oleh banyak pihak. Pejabat-pejabat istana banyak yang tidak suka padanya, adiknya sendiri tidak suka padanya, mertuanya sendiri tidak suka padanya. Maka yang dia lakukan bukan bikin rekonsiliasi, dia malah membangun istana baru di Pleret. Istana itu mengerahkan 300.000 orang untuk bekerja di sana. Siapa 300.000 orang itu? Orang-orang dari desa semuanya direkrut ke sana. Jadi yang bertani, yang beternak, yang menjadi nelayan semuanya ditarik ke sana untuk kerja paksa. Bahkan ada cerita kerja paksa sampai mati karena tidak diupah sama sekali. Sedangkan mereka tidak bisa mengurusi sawah dan ladangnya sendiri. Begitu. Nah, istana yang dia bangun itu istana batu. Kan biasanya raja-raja Jawa itu bikin istana itu dari kayu, ini istana dari batu. Jadi bentengnya juga sampai 3 lapis dengan tingginya sampai 6 meter. Karena apa? Karena sejak awal Amangkurat itu paranoid terhadap pejabat-pejabat yang ada di sekelilingnya. Makanya dia bikin istana baru yang lebay seperti itu, walaupun dengan mengorbankan rakyatnya. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Berikutnya, kebijakan berikutnya itu adalah ngurusin balas dendam. Kan sebelumnya di usia 18 tahun itu dia membawa lari istri Arya Wiraguna, Tumenggung Wiraguna itu kan, dibawa lari. Itu kan dia dihukum karena itu. Nah sebenarnya kan jelas dia yang salah dan dia layak untuk mendapatkan hukuman itu. Tetapi dia ternyata selama di pesantren memendam dendam yang sangat luar biasa. Dan setelah dia menjadi raja, dia kemudian menyuruh Tumenggung Wiraguna itu untuk ke Blambangan. Ayo ke sana untuk serang kerajaan yang lain. Padahal di sana dia dieksekusi. Setelah dia jauh dari pengawalnya, jauh dari keluarganya, dia dieksekusi. Kemudian keluarganya juga semuanya dieksekusi. Kenapa? Dendam yang sangat luar biasa. Kan dia yang ngambil istri orang lain, tapi malah itunya yang dibunuh. Dan itu semuanya sampai istrinya, sampai anaknya semuanya juga dibantai sama dia itu. Nah, Pangeran Alit marah dengan kondisi seperti ini. Bagaimana ceritanya ada seorang pejabat tinggi yang sangat dihormati bahkan oleh Sultan Agung itu kemudian malah dibunuh dengan cara sekeji ini. Dia berpikir, dia ngajak orang-orang berkonspirasi bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan Amangkurat I ini yang jelas-jelas membawa Mataram pada kehancuran. Tetapi di tengah konspirasi itu justru malah Amangkurat lah yang menang. Konspirasi dibalas konspirasi, mata-mata dibalas mata-mata. Akhirnya pemberontakan Sultan Alit gagal sejak awal. Jenderal-jenderalnya dibantai dan kemudian Pangeran Alitnya sendiri dihancurkan. Dan ini gak selesai sampai sini. Sadar bahwa dirinya itu tidak aman, bahwa banyak pejabat-pejabat yang tidak suka padanya, maka apa yang dia lakukan?
Dia bawa 4 orang yang paling dia percaya, dia kumpulkan dalam istana. Kemudian dari situ dia bikin konspirasi. Kamu ke segala penjuru mata angin, semuanya disebar ke penjuru mata angin. Kemudian disuruh mendata ulama-ulama, kiai-kiai plus santri-santrinya, semuanya didata semuanya. Dan setelah pendataan itu selesai, maka perintahnya adalah bunuh mereka semua, jangan pernah ada yang tersisa, dan jangan biarkan keluarganya membalas dendam. Jadi maksudnya apa? Sampai keluarganya, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya, sampai bayi-bayinya, itu juga semuanya harus dibantai. Dan akhirnya pada tahun 1648 di Mataram siang hari tidak ada azan zuhur. Karena apa? Karena tepat di hari itu, di siang itu terjadi pembantaian terhadap 6.000 orang kiai plus keluarga-keluarganya. Semuanya dibantai, semua orang yang ada di data itu dibantai. Kenapa mereka semuanya dibantai? Karena mereka diduga pro terhadap Pangeran Alit yang sebelumnya telah melakukan pemberontakan. Jadi Amangkurat itu paranoid, dia takut akan diberontaki, dan dia tahu bahwa musuh-musuhnya itu adalah kelompok agamawan. Karena dia memang barbar dan bejat perilakunya, maka seluruh agamawan di wilayah Mataram itu seluruhnya dibantai. 6.000 orang dalam 30 menit saja. Dan setelah itu dia ngadain rapat, dan dia melihat banyak pejabat-pejabat yang tidak suka dengan itu. Dia juga melakukan pembersihan terhadap pejabat-pejabat itu. Tak peduli seberapa seniornya dia, tidak peduli bahwa dia sudah berkhidmat kepada Mataram dan sebagainya, dia bantai semuanya. Hari pertama dia melakukan pembantaian itu, kemudian dia masuk ke dalam istana. Hari-hari berikutnya dia ngadain rapat, dan di situ dia mencak-mencak, dia marah-marah. Siapa yang berani melakukan pembantaian pada ulama-ulama itu? Mereka nggak takut kualat apa? Jadi dia pura-pura tidak tahu, kemudian dia marah-marah kepada orang-orang karena ada pembantaian itu. Dia kemudian bikin tim khusus untuk menyelidiki siapa yang telah melakukan pembantaian itu. Dan lucunya apa? Orang-orang kepercayaan yang tadi dia suruh untuk melakukan pendataan dan pembantaian itu ditangkap, dikumpulin. Kamu melakukan pembantaian itu ya? Itu diadili, kemudian dihukum mati semuanya. Jadi orang kepercayaannya yang telah membunuh para ulama itu, ternyata mereka juga dibantai juga. Dan kemudian dia bilang, saya akan mempertahankan kedaulatan Mataram, dan saya akan mempertahankan karomah dari orang-orang suci, para ulama, para kiai yang ada di sekitar kita. Dan saya balas dendam untuk orang-orang seperti itu. Dibantai juga orang-orang ini. Ya luar biasa sih, konspirasinya lucu. Tapi kan dia hidup dalam kondisi yang sangat paranoid. Dia dalam kondisi yang sangat ketakutan. Dan di tengah itu ya, apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan hobinya yang awal, yaitu keliling kampung cari cewek-cewek cantik untuk dia ituin gitu. Sempat juga dia ada dalang wayang yang mentas di istananya. Nah dia bawa istrinya itu cantik, dia bawa juga, kondisinya seperti itu. Nah si istrinya dipaksa untuk bercerai dengan suaminya, kemudian suaminya dibunuh, dipenggal. Nah istrinya diajak kawin, dijadikan sebagai selir. Si istrinya kan ya hidup dalam penderitaan karena suami yang dia sayanginya malah dibunuh. Dia dipaksa kawin dengan orang yang telah membunuh suaminya. Dia akhirnya sakit-sakitan dan meninggal gara-gara menanggung kesedihan yang sangat luar biasa. Dan itu jadi alasan Amangkurat untuk melakukan pembunuhan terhadap selir-selir yang sudah bosan dia pakai gitu. Jadi selir-selir itu dia tuduh, wah selir-selir kamu telah berkonspirasi untuk membunuh selir saya yang paling baru. Dibantai semuanya. Kemudian dia cari selir baru yang lebih cantik, yang lebih fresh gitu. Itu kelakuannya tuh kayak gitu. Ya bahkan ada juga kejadian di mana putranya yang kemudian nanti namanya menjadi Amangkurat kedua, putranya itu punya seorang perempuan yang sangat dia kasihi. Dia ambil juga sebagai selir gitu. Nah ini kan terjadi persengketaan. Akhirnya bapak dan anak rebutan perempuan yang sama. Anaknya itu kemudian disuruh, kamu masih mau diaku sebagai anak saya dan mewarisi tahta Mataram, atau kalau tidak seperti itu kamu bunuh perempuan itu. Dan akhirnya apa? Si perempuan itu dieksekusi, dibunuh pakai keris, ditusuk sama anaknya sendiri di depan Amangkurat satu itu. Jadi pokoknya soal cewek, soal pembunuhan, dia benar-benar haus lah. Dan inilah yang akhirnya benar-benar menghancurkan Mataram. Karena kan Mataram itu diantaranya adalah diikat dengan pernikahan politik, dengan apa. Itu akhirnya raja-raja pinggiran, Cirebon, itu marah luar biasa. Karena Pangeran Alit itu kan cucunya Raja Cirebon. Kemudian dari Madura, kemudian mulai memberontak sedikit demi sedikit. Dan ketika wilayah kekuasaan Mataram mulai pecah, mulai goyah, dia minta bantuan pada VOC.
VOC silahkan ambil tanah ini asal jangan ke pemberontak itu, pemberontak itu, pemberontak itu. Ya begitulah, dan akhirnya memang ada pemberontakan Trunajaya, pemberontakan yang paling kuat yang akhirnya menghancurkan istana Plered itu. Jadi istana batu yang sangat kuat itu, yang sekuat kastil-kastil Eropa itu, pada akhirnya juga dihancurkan oleh Trunojoyo. Dan Amangkurat I kabur, minta bantuan ke VOC, tetapi di tengah jalan dia sakit dan meninggal dunia. Dia dimakamkan di sebuah tempat yang konon katanya adalah tempat di mana dia menimba ilmu waktu di pesantren itu. Begitulah akhir tragisnya, tetapi setelah itu apa? Ya setelah itu Amangkurat II terpaksa menerima dalam tanda kutip kedaulatan VOC di wilayah Mataram. Mataram pada waktu itu sudah tidak ada lagi harganya, sudah jatuh wibawanya dan hal yang semacam itu, dan itu dimulai dari seorang raja yang benar-benar bengis. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan semoga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.